Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Tuhalimah, mahasiswi program studi Sarjana Terapan Kebidanan Tikes Mitra Ria Husada Jakarta tahun 2021-2022. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang persiapan dan perencanaan kehamilan pada remaja. Persiapan dan perencanaan kehamilan pada remaja. Apa itu remaja? Remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja adalah suatu tahap dengan perubahan yang cepat dan penuh dengan tantangan yang sulit. Berbagai tantangan sulit diatasi karena secara fisik remaja itu sudah merasa dewasa, tetapi secara psikologis mereka masih belum dewasa. Kapan dimulainya masa remaja? Menurut Sarwono tahun 2007, itu masa remaja dimulai dari usia 11 sampai 20 tahun dan belum menikah. Untuk remaja Indonesia itu sesuai dengan pertimbangan. Perkembangan remaja itu terdapat dari 3 masa. Ada masa remaja awal atau early adolescence, yaitu usia 11 sampai 13 tahun. Masa remaja tengah atau middle adolescence, yaitu usia 14 sampai dengan 16 tahun. Dan masa remaja akhir atau late adolescence, yaitu di usia 17 sampai dengan 20 tahun. Kemudian banyaknya terjadi kehamilan pada remaja. Apa itu kehamilan remaja? Kehamilan remaja adalah kehamilan yang terjadi sebelum usia 19 tahun dan biasanya ini tidak direncanakan dan di luar nikah. Karena itu kita harus melakukan perencanaan kehamilan. Nah, apa itu perencanaan kehamilan? Perencanaan kehamilan adalah perencanaan berkeluarga yang optimal melalui perencanaan kehamilan yang aman, sehat, dan diinginkan. Ini merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menurunkan angka kehamilan maternal. Menjaga jarak kehamilan tidak hanya menyelamatkan ibu dan bayi dari sisi kesehatan, namun juga memperbaiki kualitas hubungan keluarga. Menurut Mirza tahun 2008. Kehamilan remaja yaitu tadi kehamilan di bawah usia 20 tahun. Maka kehamilan remaja itu memiliki banyak resiko bagi kehamilan. Ada resiko bagi ibu dan juga resiko bagi bayi. Yang pertama kita bahas yaitu resiko bagi ibu, itu ada terjadinya pendarahan, gampangnya terjadinya abortus atau keguguran selama kehamilan. Kemudian biasanya di dalam proses persalinan itu persalinannya lebih sulit dan lama. Kemudian juga pada remaja itu mudah terjadinya infeksi. Anemia sangat gampang terjadi pada ibu remaja. Kemudian gampangnya terjadi kanker leher rahim karena mulainya proses lahiran. Kemudian ada lagi resiko bagi bayi. Apa saja resiko bagi bayi? Itu bisa terjadinya prematur atau lahir belum cukup bulan. Berat badan bayi lahir rendah, biasanya di bawah 2.500. Kemudian gampang terjadi cacat bawaan, keracunan kehamilan, dan bisa terjadi sampai kematian bayi. Jadi, agar kita bisa mempersiapkan kehamilan, apa saja yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan kehamilan. Ada dari kesiapan fisik, kesiapan psikologis, kesiapan finansial, kesiapan usia, dan persiapan pengetahuan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu dari kesiapan fisik. Apa saja kesiapan fisik yang harus disiapkan? Yang pertama kita harus memeriksakan kesehatan. Kenapa? Karena pemeriksaan kesehatan sangat penting dilakukan untuk mempersiapkan calon ibu dalam menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat, serta memperoleh bayi yang sehat. Yang kedua yaitu kita harus menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Melakukan olahraga yang teratur dan melakukan diet yang seimbang.
karena berat badan yang sehat itu membantu pembuahan dan kehamilan lebih nyaman. Berat badan yang kurang itu dapat mengganggu kesuburan. Kenapa? Karena kurangnya lemak yang dibutuhkan tubuh. Kemudian berat badan lebih itu mempengaruhi proses ovulasi menjadi tidak teratur dan biasanya ditandai dengan mens yang tidak teratur. Yang ketiga, kita harus menghentikan kebiasaan buruk. Harus stop merokok, stop narkoba, stop minuman beralkohol. Karena semua ini dapat menyebabkan masalah selama kehamilan dan juga janin yang dikandung. Bayi dapat lahir prematur, lahir dengan cacat bawaan hingga kematian janin. Kemudian kita juga harus meningkatkan asupan makanan bergizi. Karena saat terjadi pembuahan, itu bayi sudah terekspos dari nutrisi yang dimakan ibu sejak 2 minggu sebelumnya. Jadi persiapan nutrisi ini kalau bisa sudah dilakukan itu 3 bulan sebelum perencanaan kehamilan. Jadi kita harus persiapkan nutrisi sebelum kehamilan. Anjuran makanan apa saja yang boleh dikonsumsi? Ada banyak sekali. Dimulai dari protein, itu untuk meningkatkan produksi sperma. Asam folat, untuk perkembangan sistem saraf pusat darah janin. Vitamin, ada vitamin A, itu untuk produksi sperma yang sehat. Vitamin D, kekurangan vitamin D akan menurunkan tingkat kesuburan hingga 75%. Jadi untuk mereka yang melakukan perencanaan kehamilan, usahakan untuk mencukupi vitamin D. Kemudian vitamin E, menjaga kesehatan dinding rahim dan plasenta. Vitamin B6 itu untuk menyeimbangkan hormon estrogen dan progesteron. Vitamin C itu fungsi indung telur dan pembelahan sel. Zat seng itu pertumbuhan organ seks dan pembentukan sperma yang sehat. Lanjut lagi, zat besi. Kekurangan zat besi membuat siklus ovulasi pelepasan sel telur ibu terganggu. Karena itu zat besi harus dicukupi. Ini juga akan kekurangan zat besi juga akan menyebabkan terjadinya anemia pada ibu hamil nantinya. Kemudian fosfor, jika kekurangan dapat menurunkan kualitas sperma calon ayah. Selenium berperan penting dalam produksi sperma yang sehat. Gejala kekurangan selenium antara lain tekanan darah tinggi, disfungsi seksual, dan ketidaksuburan. Itu tadi apa yang boleh dikonsumsi dan harus dikonsumsi sebelum persiapan kehamilan. Kemudian apa yang tidak boleh dikonsumsi saat persiapan kehamilan? Kurangi konsumsi kandungan makanan yang berminyak. Bisa diusahakan dengan mengganti minyak goreng biasa dengan minyak zaitun yang kandungan gizinya lebih tinggi. Kemudian membatasi kafein. Itu batas maksimal kafein yang bisa diminum saat persiapan kehamilan itu cuma 200 mg per hari. Hindari daging-daging mentah. Ya, sayuran mentah yang apabila proses pencuciannya yang kurang baik, daging ayam dan telur setengah matang atau mentah, ikan bermerkuri. Karena bermerkuri yang terakumulasi akan mempengaruhi sistem darah. Kemudian selanjutnya yaitu persiapan yang harus dilakukan adalah persiapan secara psikologis dan mental. Calon ibu dapat mulai merencanakan kehamilan dengan memikirkan tujuan memiliki anak atau tidak memiliki anak dan bagaimana mencapai tujuan ini. Hal ini disebut dengan rencana hidup reproduktif. Hindari hal-hal yang akan memberi pengaruh buruk dalam keseimbangan hormon, terutama stres. Karena stres itu dapat merusak siklus bulanan dan mencegah proses ovulasi. Ada sebuah studi yang membuktikan bahwa wanita dengan tingkat stres yang tinggi umumnya itu sulit hamil. Jadi sangat baik jika calon ibu mulai belajar mengatasi stres sehingga tidak mempengaruhi kesehatan reproduksi. Sebaiknya ibu mulai mempersiapkan mental dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi pada kehamilan. Ibu harus mendapatkan dukungan selama kehamilan dari orang terdekat seperti dari suami, dari keluarga yang lainnya. Semakin banyak dukungan, semakin bisa membuat ibu lebih bahagia.
Kemudian perencanaan berikutnya yaitu perencanaan finansial atau keuangan. Persiapan finansial bagi ibu yang akan merencanakan kehamilan ini merupakan suatu kebutuhan yang mutlak yang harus disiapkan. Kemudian biaya apa saja yang perlu disiapkan? Itu ada biaya kesehatan selama kehamilan, biaya konsultasi, biaya pemeriksaan, biaya obat-obatan, dan nanti biaya melahirkan. Kemudian biaya-biaya pasca melahirkan apa saja? Ada tempat tidur bayi, pakaian bayi, popok, selimut, semua keperluan-keperluan setelah melahirkan. Kemudian persiapkan pula biaya-biaya yang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kemudian dalam persiapan kehamilan, ibu dan calon ayah itu harus mempersiapkan pengetahuan. Semakin banyak ilmu, semakin siap untuk menjalaninya. Karena dalam perencanaan kehamilan yang sehat dan aman, maka setiap pasangan suami istri harus mengetahui hal-hal yang berpengaruh dalam perencanaan kehamilan atau dalam kehamilan. Jadi, dalam persiapan kehamilan, perbanyak ilmu ya. Kemudian harus ada kesiapan dari aspek usia. Secara umum, seorang wanita dikatakan siap secara fisik jika telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya, yaitu sekitar usia 20 tahun. Sehingga usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan fisik. Usia kurang dari 20 tahun punya risiko tinggi dalam kehamilan dan persalinan. Jadi persiapkan dan rencanakan kehamilan dengan maksimal. Sekian presentasinya, terima kasih. Sekian dari penjelasan tentang persiapan dan perencanaan kehamilan pada remaja pada hari ini. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.